Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang apa sebetulnya yang menggerakkan kita. Kita itu bangun pagi, bisa semangat, bisa loyo, bisa males, bisa antusias. Nah, itu tergantung apa yang menggerakkan. Juga dalam kehidupan selanjutnya, sepanjang hari itu, kalau kita mengetahui apa yang menggerakkan, kemudian kita bisa mengenalinya, menyadarinya, dan kemudian bisa mengambil tindakan, memilih dasar atau energi yang lebih baik yang bisa menggerakkan kita. Mungkin dengan contoh menjadi lebih jelas. Kalau saya bangun tidur malas-malesan, tidak semangat, mungkin yang menggerakkan saya adalah energi apatis. Hari ini juga akan begitu-begitu saja, tidak ada yang baru. Atau bisa jadi saya digerakkan oleh rasa malas, energi kemalasan. Atau juga bisa jadi digerakkan oleh energi takut. Saya malas bangun, takut menghadapi apa yang akan terjadi hari ini. Misalnya mau ketemu bos yang jelas bahwa saya buat salah, saya pasti mau diperingatkan, mau ditegur, mau dimarahi. Jadi kemudian ada fear. Itu yang menggerakkan. Bisa jadi saya digerakkan oleh keinginan untuk maju. Bisa jadi. Sebetulnya tidak masalah kita digerakkan oleh semangat atau energi apapun. Yang justru penting adalah kita menyadari dan mengertinya. Yang kedua, apakah itu dominan? Kalau itu dominan, maka kemudian itu sebetulnya yang menjadi dasar hidup kita, dasar keputusan-keputusan kita. Kalau dasarnya itu rasa takut, maka yang muncul ada banyak kekhawatiran. Dan itu dominan. Khawatir ini, khawatir itu. Khawatir juga Tuhan marah kepada saya. Khawatir bahwa dunia ini kejam. Khawatir bahwa orang tidak akan menghargai saya. Banyak kekhawatiran. Dan itu pasti digerakkan oleh ketakutan. Energi dasarnya itu takut. Yang menggerakkan saya mengambil keputusan, saya berpikir, saya merasa, itu adalah energi ketakutan. Dan kemudian emosi dominannya adalah khawatir. Nah, kalau seperti ini sebetulnya kita bisa kemudian mengatasi. Karena kita tahu, sadar atau tidak sadar, energi ketakutan ini yang mendorong dan menggerakkan saya mengambil keputusan dan mengambil tindakan. Maka bisa bertindak pada fokus pada mengubah energi yang menggerakkan ini. Tapi ada yang mengatakan saya tidak digerakkan oleh rasa takut, saya tidak khawatir. Saya justru berani. Saya digerakkan oleh agresivitas, menantang. Kalau ada persoalan, hadapi. Nah, bisa jadi dia digerakkan oleh kemarahan. Bisa jadi. Tidak berarti bahwa kalau berani menentang lalu melawan itu bagus. Mungkin lebih bagus daripada digerakkan oleh rasa takut. Tetapi kalau digerakkan oleh amarah, sadar atau tidak sadar, sebetulnya yang menggerakkan saya itu kemarahan di dalam diri. Maka kemudian kita akan agresif, menyerang, intimidatif. Dan kalau itu dominan, maka kemudian kita akan menemukan orang yang marah-marah di mana-mana. Menemukan juga alasan-alasan untuk marah-marah.
menemukan juga Tuhan yang sukanya marah. Nah, ini yang menjadi masalah. Bedanya apa antara anger dengan courage? Keberanian. Ada juga yang digerakkan oleh keberanian. Keberanian ini lebih positif. Biasanya dia bukan karena mau menyerang, tetapi mau bertumbuh, menghadapi rasa takutnya sendiri. Nah, itu bedanya. Tetapi kita bisa merasakan energi ini. Apakah anger, kemarahan, atau courage, keberanian. Bisa juga digerakkan oleh desire, keinginan. Masalahnya kemudian kalau digerakkan oleh keinginan ini, banyak kekecewaan. Karena mengharapkan sesuatu dan tidak terpenuhi. Maka penting sekali kita mengetahui sebetulnya apa sih yang menggerakkan hidup kita. Karena kemudian itu mewarnai emosi kita yang dominan. Kita kalau bisa bertumbuh sampai pada tahap acceptance. Itu yang menggerakkan. Yang menggerakkan itu niat atau kemauan untuk menerima dengan lapang dada. Nah, kalau bisa seperti ini, biasanya emosi dominannya adalah satisfaction, kepuasan. Pada dasarnya dia sudah puas hidupnya, dan karena itu bisa menerima apa saja. Dia juga bisa menerima dirinya apa saja, menerima orang lain apa adanya, menerima rencana Tuhan dengan ikhlas. Karena itu, orang seperti ini tidak membutuhkan menyerang siapa-siapa, tidak perlu sakit hati dengan siapa-siapa, dan biasanya hidupnya dalam harmoni dengan yang lain. Dasarnya adalah trust. Maka kita perlu belajar sebetulnya sadar atau tidak sadar, apa sih yang menggerakkan saya. Kalau yang menggerakkan saya adalah amarah, belum tentu saya marah-marah terus. Bukan begitu. Tetapi kemarahan itu yang menggerakkan, yang mendorong. Dan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Orang merasa tidak nyaman, terintimidasi, dan merasa tertekan. Bahkan ketika yang bersangkutan itu tidak sedang marah-marah, tetapi dia adalah energi dominannya digerakkan oleh kemarahan. Sementara kalau courage itu lebih positif dan biasanya dasarnya adalah trust, kepercayaan. Maka di antara orang yang mempunyai keberanian dalam arti courage, kita merasa lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman. Paling bagus kalau kita itu digerakkan oleh love. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala. Nah, itu cerita tentang Tuhan Yesus ketika melihat begitu banyak orang kelaparan seperti domba tanpa gembala. Lalu Tuhan memperbanyak roti, 5 roti dan 2 ikan, karena digerakkan oleh belas kasih. Nah, Tuhan itu digerakkan oleh belas kasih. Maka kemudian dia merasakan kedamaian, sukacita, ketenangan, dan kesejahteraan. Orang yang digerakkan oleh belas kasih, energi dominannya adalah, atau emosi dominannya adalah damai. Dan dia sudah bisa merasakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Damai hidupnya, tenang. Dia bisa mengalami seluruh peristiwa, terlibat tetapi tidak tenggelam di bawahnya. Dia hidup dengan kesadarannya. Mungkin dia hidup di antara orang yang sedang emosi dengan marah, dan dia terlibat sepenuhnya, tetapi tidak dikuasai oleh emosi. Hidupnya tidak atas dasar emosi, tetapi atas dasar kasih. Ada pengertian, ada total acceptance, ada respect,
ada keheningan dan kedamaian. Dan ini dirasakan karena ini energi, tidak bisa ditutupi. Bahkan ketika dia tidak bicara apapun, tatapan matanya digerakkan oleh energi kasih. Langkahnya digerakkan oleh energi kasih. Kehadirannya didorong oleh energi kasih. Dan itu dirasakan. Dan itu sadar atau tidak sadar. Karena memang dia adalah perwujudan manifestasi dari energi kasih itu sendiri. Maka kita perlu melihat diri kita sendiri. Sebetulnya energi apa yang menggerakkan kita setiap hari? Tidak selalu sama terus, tetapi ada dominannya. Apa yang menggerakkan kita secara dominan sepanjang hari? Apakah rasa takut? Apakah rasa minder? Apakah kemarahan? Apakah keinginan? Atau keberanian? Atau kerelaan untuk menerima? Atau bahkan digerakkan oleh kasih? Kalau Anda jujur, dengan tenang, dengan hening, kita bisa merasa dan mengerti sebetulnya energi dominan saya yang menggerakkan saya bertindak dan mengambil keputusan, berpikir dan merasa itu energi apa? Positif atau negatif? Dan apakah kemudian seluruh hidup saya menjadi damai, penuh kepercayaan, harmoni, penuh syukur atau sukacita? Kita bisa berbahagia hidup di dunia ini ketika kita digerakkan oleh belas kasih dan sadar bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.